Assalamualaikum teman-teman, hari ini kami akan menjelaskan tentang masa Daulah Abbasiyah. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu Daulah itu artinya kekuasaan atau pemerintahan? Daulah Abbasiyah adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola perubahan pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 sampai 447 Hijriah sampai 945 sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan atau Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa Perindahan kota Baghdad. Pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu di masa Abu Abbas As-Saffah, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah di kota Anbar, sebuah kota kuno di Persia di sebelah timur sungai Euphrat. Istananya diberi nama Al-Hasimiyah, dinisbahkan kepada sang kakek Hashim bin Abdi Manaf. Kota Baghdad mulai dibangun tahun 762 Masehi. Dalam membangun kota ini, Khalifah mempekerjakan ahli bangunan yang terdiri atas arsitek, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain, yang didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Kota ini berbentuk bundar. Di sekelilingnya dibangun dinding tembok yang besar dan tinggi. Di sebelah luar dinding tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng. Pembangunan kota Baghdad berhasil diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Setelah selesai, Al-Mansur memberikan nama resmi kepada kota Baghdad dengan sebutan Madinah As-Salam atau kota perdamaian. Ada 4 buah pintu gerbang seputar kota ini, disediakan untuk setiap orang yang ingin memasuki kota. Keempat pintu gerbang itu adalah Bab Al-Kufah, terletak di sebelah barat daya, Bab Al-Syam, terletak di barat laut, Bab Al-Basrah, terletak di tenggara, dan Bab Al-Qusaran, terletak di timur laut. Istana ini dikenal dengan Al-Khasar Al-Zabi yang berarti istana emas, dengan luas 160.000 hektar persegi. Adapun Masjid Jami di depannya seluas 40.000 hektar persegi. Istana Keemasan dan Masjid Jami dipandang sebagai pusat bundaran kota di mana membujur 4 jalan raya utama ke arah luar kota. Yang kiri dan kanan jalan raya utama tersebut dibangun gedung-gedung yang indah bertingkat. Istana dilengkapi dengan bangunan masjid, tempat pengawalan istana, polisi, serta tempat tinggal putra-putri dan keluarga khalifah. Itu di tepi timur Sungai Tigris dibangun istana Al-Mustafa untuk putra Al-Mansur, yaitu putra mahkota Muhammad Al-Mahdi. Di sekitar istana pun segera tumbuh kawasan baru yang dikenal dengan nama Al-Hub atau Rumah Surga. Kawasan ini dibatasi oleh taman-taman luas yang terletak di sepanjang tepi barat. Belakangan juga tumbuh
atraksi kota seperti pacuan kuda dan polo, permainan Persia. Di sekitar kota dibangun pohon pera yang kukuh dengan burung makanis yang bernyanyi. Setelah itu dibangun pula kebun binatang buas dengan taman berpagar untuk singa, gajah, burung merak, macan tutul, dan jerapah. Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang penuh dengan buku-buku pengetahuan. Perpustakaan itu bernama Bait al-Hikmah. Sebagai kota metropolitan tempat berkumpulnya masyarakat internasional, banyak seni yang berkembang di Baghdad. Sayangnya tidak banyak artefak seni yang ditemukan. Bagian besar rusak karena perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Sebagian lainnya dihancurkan oleh tentara Mongol yang menyerbu dan menguasai Baghdad pada tahun 1258 Berikut adalah beberapa bagian seni berkembang di Baghdad dan berhasil diabadikan dalam catatan tertulis para sejarawan. 1. Seni arsitektur. 2. Seni rupa. 3. Seni musik atau seni tari atau seni suara. 4. Seni bahasa sastra. 5. Seni instruksi. Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penerjemahan pada masa Daulah Abbasiyah. Baitul Hikmah ini terletak pada Baghdad. Baghdad ini dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman kegemilangan Islam, The Golden Age of Islam. Karena sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Menurut beberapa sumber sejarah menyebut bahwa perpustakaan Bait al-Hikmah didirikan pertama kali oleh Khalifah ke-7 Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 215 atau 830 di Baghdad. Dalam sumber lain disebutkan bahwa perpustakaan Bait al-Hikmah didirikan pada masa Khalifah, namun Ar-Rasyid Khalifah kelima dan ayah dari Al-Ma'mun yang berkuasa dari 170 atau 193 dan 786 atau 809 Dinasti Abbasiyah. Pada awal kekuasaannya dipimpin oleh para khalifah yang kuat seperti Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun mengalami kegemilangan sehingga mampu memimpin dunia selama beberapa abad. Pada saat itu, peradaban Islam adalah peradaban yang baik dari Eropa maupun dari tempat lainnya. Pada masa Al-Ma'mun juga Baitul Hikmah
tidak hanya sebagai perpustakaan tetapi juga sebagai intelektual yang kemudian berlanjut pada masa penerusnya. Dijelaskan mengenai beberapa fungsi dari Bait al-Hikmah, yaitu sebagai perpustakaan, lembaga pendidikan, lembaga riset dan observatorium, serta biro penerjemahan. Menangani produktivitas literasi dan keharmonisan intelektual antar agama. Setelah membaca perkembangan sejarah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, banyak yang dapat kita teladani dan seharusnya menjadi inspirasi bagi kita untuk mendapat membangun masa depan dan mengembalikan kejayaan Islam. Salah satunya dalam bidang ilmu dan peradaban. Pada abad pertengahan, Baghdad disebut sebagai ibu kota dunia karena Baghdad mampu menggerakkan sistem pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan dan kebudayaan secara bersamaan. Ketika kota-kota Eropa masih dicengkeram kegelapan, Baghdad sudah menjalankan sebuah peradaban yang akhirnya mengaruhi perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia, sehingga wajar beberapa dekade lalu Baghdad menjadi tanah impian setiap bangsa di dunia untuk menguasainya. Keindahan kota Baghdad seperti banyak berdiri bangunan megah dan kesuburan tanahnya itu berkat lalu lintas air di sungai Tigris dan sungai Eufrat yang terletak di sebelah utara Teluk Persia. Selain dikenal sebagai kota metropolitan, Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Hal ini tidak lain karena keberadaan pusat kebudayaan literasi Bait al-Hikmah yang berfungsi sebagai biro penerjemahan, perpustakaan, dan lembaga tinggi pendidikan Islam. Bait al-Hikmah menjadi rumahnya ilmu pengetahuan. Bait al-Hikmah menjadi satu-satunya pusat ilmu pengetahuan di dunia. Di sanalah sumber ilmu pengetahuan berasal. Banyak orang dari berbagai penjuru dunia yang belajar di Bait al-Hikmah. Dari keberadaan Bait al-Hikmah inilah lahir dan berkembangnya ilmuwan serta ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun agama. Di kemudian hari, ilmu pengetahuan yang berasal dari Bait al-Hikmah perkembangan menjadi sains dan teknologi modern yang dikembangkan di dunia barat. Selanjutnya, sains dan teknologi itu dikonsumsi di seluruh penjuru dunia sekarang ini. Semuanya bersumber dari tradisi literasi yang kuat serta dukungan dari Daulah Bani Abbasiyah. Tradisi literasi ini yang menyebabkan Bait al-Hikmah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Masa keemasan era Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam. Ada peran umat non-Islam yang berkontribusi besar terhadap masa keemasan itu, antara lain peran para penerjemahan yang beragama Kristen, Nestorian, ataupun kaum Sabi'in. Mereka berperan besar dalam penerjemahan buku-buku Yunani, khususnya dari bahasa Yunani ke bahasa Syria. Beberapa seniman yang terlibat dalam pembangunan kota Baghdad pun beragama Kristen Nestorian, khususnya para pematung dan pelukis istana. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penguasaan Daulah Abbasiyah memberikan kebebasan kepada semua penduduknya untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Para penguasa menjamin kebebasan beragama secara penuh. Kebebasan dalam menjalankan agama di luar Islam di dalam wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah menunjukkan semangat toleransi yang luar biasa, sehingga menghasilkan keharmonisan intelektual di dalamnya. Para ilmuwan di Bait al-Hikmah tidak pernah melihat asal muasal agama dan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari dan kembangkan. Ilmu pengetahuan itu semuanya dipelajari dan dikembangkan seluas-luasnya untuk memberikan manfaat kepada umat Islam tanpa melihat latar belakang agama yang dimilikinya. Nah, itu saja dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.